Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan channel Tawarupa. Kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang bagaimana caranya kita mencari topik atau gagasan dalam sebuah film. Langsung saja. Ada banyak orang beranggapan bahwa kalau ingin membuat sebuah film dokumenter, kita cukup mempunyai niat, lalu ambil kamera, segera pergi untuk syuting. Lalu apa yang kita lakukan nantinya di lapangan? Ya, gunakan saja insting. Insting memang penting dalam proses pembuatan film dokumenter, apalagi pada saat syuting. Namun untuk seorang pembuat film dokumenter yang paling berpengalaman sekalipun, prosesnya tidaklah sesederhana itu. Ada serangkaian tahapan yang harus dilalui pembuat film dokumenter untuk bisa mewujudkan gagasan ke dalam sebuah bentuk film. Michael Robiger dalam bukunya Director the Dokumenter menyatakan bahwa pada dasarnya membuat film dokumenter tidak ubahnya dengan menulis sebuah cerita. Menurutnya, tahap paling awal dari keseluruhan proses tersebut adalah membangun sebuah gagasan. Pada tahapan ini, Robiger membedakan dengan tegas antara upaya atau menemukan cerita dengan membangun cerita. Apa bedanya? Ternyata bagi Robiger bedanya itu sangat jauh, sangat tegas. Yang pertama adalah upaya mencari topik yang dalam bahasa saya dahsyat. Untuk itu diperlukan imajinasi dan insting yang kuat. Sedang yang kedua lebih mengarah pada upaya-upaya sistematis untuk melakukan analisa, pengkajian dalam merancang bangun berbagai kemungkinan sebuah topik dapat diwujudkan menjadi sebuah film. Lalu dari mana saya bisa mendapatkan ide atau gagasan dalam membuat film? Ini adalah pertanyaan klasik yang sering muncul di kalangan pemula, apalagi kalau orang ini adalah mahasiswa sekolah film yang mendapatkan tugas untuk membuat film dokumenter. Apa yang dilakukan kemudian adalah merenung, mengingat-ingat apa topik yang dahsyat untuk film saya ya. Topik apa yang bisa membuat film saya bisa mendapatkan nilai A+. Saya justru menyarankan untuk berpikir berbalik, bukan mencari-cari topik apa yang dahsyat untuk film saya, tetapi persoalannya keseharian apa yang selama ini menjadi perhatian saya, atau persoalan apa yang selama ini dekat dengan keseharian saya. Oke, sekarang kita memasuki aturan pertama bagi pemula dalam membuat film dokumenter. Mulailah dengan hal-hal yang dekat dengan diri kita, yang sederhana aja. Hal-hal yang Anda kuasai betul materinya, suatu persoalan di mana Anda memiliki akses yang besar untuk melakukan penggalian dan penelusuran untuk mengetahui duduk perkaranya. Yang pertama, sumber gagasan. Berikut adalah beberapa panduan yang bisa digunakan untuk menemukan gagasan film dokumenter Anda. Catatan harian. Catatan harian adalah hal yang dikenal banyak orang, namun tampaknya hanya sedikit saja yang memiliki kebiasaan secara rutin melakukannya, termasuk saya sendiri. Namun, secara tidak terstruktur, saya seringkali membuat tulisan-tulisan tentang suatu hal yang kebetulan saat itu menarik perhatian saya.
Misalnya sewaktu berdiskusi dengan teman di warung kopi, saya merasa tersadarkan betapa menariknya suatu topik untuk dibagikan kepada orang lain. Biasa saya lalu mencari kertas dan menuliskan poin-poin tertentu yang bisa mengingatkan saya kembali akan topik tersebut suatu dikala saya memiliki waktu yang cukup luang untuk menggali topik tersebut lebih dalam, atau sewaktu menonton sebuah film atau berita, pikiran saya terpancing untuk mendalami sebuah permasalahan. Saya sendiri termasuk orang yang tidak rajin dan sistematis dalam membuat catatan. Namun, berusaha melakukannya, setidaknya saya memiliki beberapa dokumen di komputer yang bisa saya bongkar kembali pada saat saya memiliki waktu atau teringat akan ide tersebut. Terbukti, membaca catatan-catatan tersebut merupakan keasyikan tersendiri bagi saya di kala-kala senggang, dan tidak jarang menjadi acuan sewaktu ingin merumuskan gagasan untuk membuat film dokumenter. Yang kedua, cerita seputar keluarga. Ini adalah salah satu sumber ide yang paling ampuh sebagai landasan gagasan film. Bagaimana tidak? Anda sebagai anggota keluarga sendiri tentunya tahu betul persoalan-persoalan yang terjadi di dalam keluarga Anda. Karakternya dan latar belakangnya masing-masing Anda kenal dekat. Juga yang tidak kalah penting adalah memiliki akses yang begitu besar untuk melakukan penelusuran yang lebih dalam. Tentunya tidak sulit menggali sebuah cerita dari ayah, ibu, atau saudara kandung. Seringkali orang menganggap remeh persoalan yang ada di dalam keluarga sendiri. Padahal, begitu banyak film cerita yang sukses dan menggemari banyak orang bersumber dari cerita keluarga. Karakter-karakter yang unik, kejadian-kejadian yang bisa menjadi pelajaran bagi penonton, dan persoalan-persoalan yang mencerminkan persoalan yang sedang melanda sebuah bangsa. Yang ketiga, pengalaman masa kecil. Setiap orang pasti memiliki pengalaman masa kecil yang terus membekas hingga ia dewasa. Berbagai pengalaman tersebut sangat kaya akan kemungkinan tema yang bisa kita telusuri kembali serta melihat korelasinya terhadap kehidupan Anda di masa kini. Bentuknya bisa bermacam kejadiannya. Yang pasti ia meninggalkan jejak dalam bentuk kepribadian dari orang yang bersangkutan. Yang keempat, ilmu sosial dan sejarah sosial. Ilmu sosial dan sejarah sosial bisa menjadi sumber yang amat menarik untuk film dokumenter. Ada begitu banyak kajian-kajian dari ilmu sosial yang sangat dekat dengan persoalan di sekitar kita. Mulai dari persoalan kemiskinan, korupsi, persoalan lingkungan, dan lainnya. Menariknya, ilmu sosial saat ini telah merasuk ke berbagai situs yang ada di sekeliling kita. Apakah itu pabrik, pertanian, perkantoran, bahkan stasiun kereta api. Sehingga menggarap kajian ilmu sosial tidak selalu berarti Anda harus pergi ke tempat-tempat terpencil di mana suku terasing berada. Tentunya masih banyak sumber lain seperti berita, artikel dalam sebuah kabar ataupun majalah. Bahkan legenda serta mitologi juga bisa menjadi sumber gagasan dalam membuat film dokumenter. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa saya ceritakan seputar gagasan atau ide. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.